Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi bersama kita di Ramadan Itu Indah. Bersama saya Nufrinda alias Nonof dan rekan saya Ririn Fitriah, inilah Ramadan Itu Indah. Kembali lagi bersama kita. Di sini kita kedatangan bintang tamu. Mungkin Mbaknya bisa ini ya, memperkenalkan diri. Dari mana? Namanya siapa? Nama saya Rizka Rifani, saya dari anggota HMI PBSI. Itu apa, Mbak? Oh, itu salah satu kegiatan keagamaan yang ada di program studi PBSI, Kak. Oh, jadi pas banget ya. Soalnya kita hari ini sebelum menuju berbuka puasa, kita mau ngebahas yang apa ya? Berkaitan tema yang dengan berjudul sabar gitu. Dan menurut Ririn, sabar itu apa sih? Sabar itu ya menahan hawa nafsu, entah itu rasa cemas, rasa emosi, dan hal yang lainnya seperti itu. Kalau dari Mbak panggilnya siapa? Bisa Rizka, bisa Fani. Fani, Mbak Fani aja ya. Kalau menurut Mbak Fani nih, sabar itu apa sih? Sabar itu gimana kita bisa menahan emosi. Kebiasaan kan orang tuh sabar tuh identik dengan emosi, dengan perasaan yang ibaratnya tuh yang membuat dia tuh resah, gelisah gitu. Iya. Wah. Intinya menahan egois gitu Iya, ya. main egois dong. Dan sabar ini memang ya, kalau dalam Al-Quran itu Allah itu menjanjikan surga. Karena sabar Iya. itu kan gak gampang kan ya. Iya, Kalau pasti. gampang mah adanya blender aja kan ya. Dan di sini ada nih 12 keutamaan sabar. Yang pertama, orang sabar itu akan senantiasa bersama Allah. Masya Allah, ya Allah. Kayak gitu. Pernah gak sih ketika kita dikata-katain? Ini yang paling sedikit susah nih ya di zaman sekarang. Paling jelek gitu ya. Iya, Kalau kita soalnya di zaman sekarang itu kan kita sering dikata-katain. Tahu nggak sih ini. Kadang-kadang kita ngejelasin tapi nggak didengar kan. Itu mesti sabar. Kalau kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? sering kalau kayak gitu. Tapi body shaming sih. Oh, body shaming. Itu sabarnya. Percayalah ketika kamu nahan sabar itu ya, itu tuh satu persatu dosa kita berguguran, terus pahala kita nambah gitu ya. Masya Allah. Ya Allah. Kalau Ririn body shaming juga, Rin? Pastinya Kak, kan tahu kan ya body seperti ini gitu ya. Sama saya juga. Tapi santai aja, soalnya orang sabar itu identik sama santuy. Iya, tapi ada keunggulannya juga Kak dengan tubuh yang seperti ini. Kalau Apa kita tuh? makan nggak bakalan gemuk gitu. Oh Jadi iya, harus bener, seperti ini. bener. Jadi makan apa aja, wah nggak Impian- apa-apa. impian semua cewek ya? Iya. Kalau apa ya? Sabar, ini kuliah nggak? Kebetulan kuliah Masih semester kuliah. 4. Sama kayak Ririn ya? Iya, Nah, sempat juga. kalau kuliah itu tahapan sabar paling tinggi itu apa sih? Kalau di kuliah nih ya, kalau kita bahas kuliah. Mungkin kalau misalnya dibahas kuliah, kalau misalnya apa ya, tentang materi yang susah mungkin ya. Jadi kita harus sabar untuk memahami materi itu, mungkin seperti itu. Dan juga berkaitan dengan sabar, apa ya, kalau misalnya kita sabar, ya kita harus ikhlas dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Karena Bukan karena dosen. iya, Terlebih sih dosen. Oh, dosen gitu. Kalau dari kita balik lagi nih ke apa? Dari HMI PBSI. Nah, itu kegiatan utamanya apa sih? Kita sambil selang-seling ya. Kalau kegiatan utamanya tuh biasanya Mm-hmm. kan pasti kalau peringatan-peringatan tentang keagamaan kita selalu mengadakan gitu kan. Terus kadang biasanya ada kajian rutin gitu. Tapi sekarang kan di off kan, soalnya kita tahu sendiri keadaan Iya, sekarang kayak benar-benar. gimana gitu. Terus Ya diharapkan sih nanti saat musim wabah pandemi ini selesai, kegiatan rutinnya bisa berjalan seperti biasanya gitu. Oh, kayak gitu. Itu kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan itu harus anggota atau umum nih sifatnya? Bisa umum, bisa anggota. Itu nanti ada event-eventnya gitu. Saat ibaratnya kegiatan keagamaan kayak umum, Maulid Nabi apa, kita biasanya ngundang ke prodi-prodi lain siapa yang ingin datang gitu. Nah, nanti mereka bisa datang. Kadang tuh ada kajian
kayak rutin per minggu atau 2 minggu kayak gitu. Nanti tuh biasanya anggota kita ini yang muslim gitu yang datang bisa tentang bagaimana cara pengucapan pelafalan ngaji kita dari dasar atau kita bisa ngaji dari satu ayat ke ayat yang lain bersambung kayak gitu. Itu berlangsung di mana itu? Di prodi di situ sendiri Ya, atau? di kampus di prodi PBSI. Ririn pernah nggak ikut kegiatannya? Belum sih kalau saya pribadi. Ini ada nggak kayak sosmed yang memberitahu nih kepada teman-teman yang di rumah, misalnya ada kajian, termasuk saya kan kayak misalnya pengen ikut kajian minim informasi gitu kan. Nah jadi mumpung di sini kegiatannya sering mengadakan hal-hal demikian, ada nggak nih sosmednya? Belum sih, biasanya kami sharing lewat WA, share gitu. Oh, Jadi WA. kita kasih tahu ke grup siapa yang mau ikut join atau kita ngasih tahu ke teman-teman kita. Kami mengadakan kajian ini, kalian silahkan datang gitu. Biasanya kayak gitu. Oh dari teman ke teman gitu Iya. ya? Saling Mungkin sharing gitu ya. Kedepannya mungkin bisa bikin Instagram kali ya? Insya Allah, Insya Allah. semoga. Biar banyak anggotanya gitu ya masuk. Soalnya Yang Instagram bergabung. kan semua orang pasti punya. Ririn punya kan? Iya, alhamdulillah punya. Kakak juga punya pastinya. Punya dong. Kayak satu hari itu paling nggak kita buka Instagram minimal sekali lah ya. Iya. Buka notif. Yang banyak juga kan? Ya kebetulan ya. Nah di Instagram pula balik lagi ke sabar nih. Sekarang secara tidak kita sadari, secara kita tidak sadari, Iya. ya itulah bahasanya ya. Iya. Itu banyak kesabaran yang harus kita tahan. Apalagi kalau kita ngefollow orang-orang yang berprestasi, yang sering keluar negeri. Aduh, itu kayaknya saya tahu itu nggak di fallback maksudnya gitu ya. Bukan, maksudnya misalnya mereka kayak apa ya, bisa keluar negeri tapi karena mungkin keluarganya mampu ataupun beasiswa dari sekolah, kita kan sabar kan. Ya nanti bilangnya, oh kapan ya kita ke sana kayak gitu. Iya. Kapan Iri ya kita gitu ke ya. sini gitu. Tim halu. Terus tadi kan yang pertama ada orang yang sabar akan senantiasa bersama Allah. Terus yang kedua, apresiasi berupa predikat takwa kepada orang yang bersabar dalam menghadapi ujian Allah. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, maka sedikit kami kasih cobaan kepada manusia kayak kelaparan, kurangnya air atau kurangnya buah-buahan. Itu kayak menguji kepada umat-umat manusia, umat Allah nih. Kayak kalian bisa sabar nggak sih ketika aku ngelakuin ini buat kalian kayak gitu? Mendapatkan ujian seperti itu dari Allah. Mungkin kayak kita nih sekarang nih termasuk harus bersabar Iya, menghadapi karena- pandemi COVID ya Iya, kan. betul banget, Kak. Dan gak sedikit kan orang yang keluar nih Ya. karena Yang bandel sedikit gitu ya. bosan gitu ya. Kalau keluarnya nggak di keramaian sih nggak apa-apa, kayak dia ke tengah hutan kan aman tuh. Karena nggak ada orang juga di sana. Kalau dari Kak Fani nih, sabar dalam pandemi COVID nih, yang sekarang yang paling susah apa sih? Sabar nggak pulang kampung. Oh, aslinya di mana? Oh, saya asli Kota Waringin Barat Oh, di sama Rin juga. Kecamatan Iya, Kota sama. Waringin Lama. Kalau Rin sabar apa nih Rin? Ya sama, nggak pulang kampung juga, nggak ketemu sama keluarga, nggak pasti rindu lah sama keluarga pastinya. Tapi sabar kan? Iya harus sabar, Sabar. Kak. Tenang, orang sabar dapat predikat takwa loh. Ya, amin. Nah, buat teman-teman di rumah juga jangan maksain ya. Apalagi kalian nih berasal dari zona merah, pengen ke zona hijau. Zona hijau itu kalau dari pemerintah yang aman, yang bebas dari apa namanya? Wabah. Dari wabah COVID-19 Iya. ini. Nah, jadi kita sabar-sabar, jangan sampai karena keegoisan kita, karena kita nggak sabar, ngapain juga aku di sini gitu kan, mending pulang Iya. kampung. Kita yang malah bawain ke kampung gitu Iya, kan. karena kita juga nggak tahu ya kalau kita bawa virus segala macam. Dan di jalan ketemu orang, misalnya kendaraan umum, contohnya Iya. aja bis atau travel, kita kan pakai itu gitu. Gak mungkin dong kita perempuan kayak gini jalan dari sini ke Pengalaman pakai motor. Mungkin kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi namanya transportasi umum itu pasti banyak yang make gitu kan. Kita nggak tahu yang mana yang mana. Yang penting sekarang kita menghindari Iya. daripada mengobati. Ya intinya mengikuti anjuran dari pemerintah stay at home gitu ya, Kak ya. Mm. Dan juga nih Kak, tentang sabar kan, ketika kita diberikan oleh ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus sabar. Ya intinya ujian itu anggaplah sebagai kuliah tempat kita belajar.
dan apa ya, dari ujian tersebut kita bisa mengambil banyak hikmahnya. Kita dapat belajar banyak hal tentang kesabaran, keikhlasan, dan bisa apa ya, ya bisa sabar intinya. Kuliah ya, bener banget. Sabar itu tempatnya kita kuliah dalam menjalankan hidup. Dan kebanyakan nih orang-orang sabar itu bisa apa ya, lebih mudah mengambil hikmah dari suatu kejadian. Iya, Soalnya mereka kayak harus sabar, mungkin di balik ini pasti ada hikmahnya. pasti itu, Kak. Beda sama kalau orangnya egois. Orang egois pasti itu beda kayak, lagi itu, Kak. kenapa sih Tuhan tuh ngasih aku kayak gini? Apa sih maksudnya? Kayak Ya, gitu. kadang mempersalahkan gitu kan, kayak ibaratnya coba aku nggak kayak gini pasti kayak gini, kadang kan orang kayak gitu. Dan juga ketika orang mengeluh pasti itu kan menandakan orang itu tauhidnya lemah, pastinya seperti itu karena dia banyak mengeluh. Seharusnya kan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itulah yang terbaik untuk kita gitu kan. Benar banget. Iya, Definisi berhusnuzon. sabar itu yang tadi di sempat saya baca itu kan ada 12 apa ya arti sabar, dan salah satunya itu yang kayak Ririn jelasin tadi, sabar untuk tidak mengeluh. Iya. Kadang kan kita tanpa kita sadari kita kayak dapat cobaan sedikit aja, aduh apaan sih gitu kan, kayak refleks gitu. Sebenarnya di balik itu pasti ada alasan lah kenapa itu dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kayak pandemi COVID ini. Terus kita lanjut nih, sabar itu adalah tipe-tipe calon penghuni surga. Masya Allah, amin ya Rabbal alamin. Amin. Kita koreksi diri dulu nah. Pastinya kita, itu. kita sabar nggak sih selama ini gitu? Kalau masih belum, mencoba untuk menjadi lebih sabar. Pribadi yang sabar. Kita harus perbanyak sabar, perbanyak istighfar pastinya. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apalagi julitan tenaga, astagfirullahaladzim. Walaupun sampai ngegas nih ya, Aduh. astagfirullahaladzim. Harus ingat pokoknya ya. Bahwa yang penting kita sabar. Namanya gitu juga ya. manusia kan sering hilaf, sering lupa juga. Terus dari Ririn, versi sabar menurut Ririn apa nih? Ya sabar ya, intinya kita harus ikhlas dalam menghadapi sesuatu walaupun apa yang dibilang orang ke kita ya kita harus menerima, ya ambil baiknya aja, intinya kita harus sabar intinya. Ya sabar itu kalau kita di zaman sekarang sebenarnya belum ada apa-apanya. Di yang namanya cobaan itu pasti selalu ada gitu Pasti kan. ada. Orang yang dekat sama Allah seperti baginda Nabi Muhammad SAW itu aja cobaannya pol gitu kan. Beliau kurang sabar apa gitu kan menghadapi umat-umat kafir dari waktu zaman dulu gitu kan, sampai beliau dilemparin kotoran, diludahin kayak gitu. Beliau sabar. Sekarang kita sabarnya untuk sekarang nih ya, diem di rumah aja udahlah nggak usah rebel gitu. Dibandingkan zaman dulu kita nih nggak seberapa, nggak ada apa-apanya. Nggak ada gitu. apa-apa. Terus untuk berbuka puasa juga apa? Ketika menurut aku nih ya, kalau kontak kita banyak orang yang mungkin dalam tanda kutip kurang mampu gitu ya, tahan untuk memposting makanan enak. Aduh, itu harus Betul itu banget. Kak, itu utama itu karena kan di dalam apa ya masa wabah pandemi ini kan banyak orang yang mungkin ekonominya yang kurang gitu, jadi ya kita harus menjaga gitu kan, janganlah mengupload foto makanan, kasihan juga kita kan nggak tahu orang di kontak kita itu seperti apa keadaannya. Betul sekali, karena keadaan ekonomi antara orang satu dengan yang lain kan berbeda. Di saat yang normal aja udah kayak gimana ya, udah susah gitu, apalagi yang zaman yang kayak gini, kayak ekonomi kita di pasar mulai menurun, terus pemberdayaan jual beli kita juga berkurang, terus terlebih kayak gimana ya, kayak ojek online, kayak ojek yang biasa, kayak penggunaan maskapai segala macam gitu kan sekarang sudah jarang digunakan, apalagi beritanya sudah diberhentikan gitu kan. Dibatasi. Dan mulai Senin nanti juga Palangkaraya mulai menerapkan semi lockdown Iya, ya. di beberapa kecamatan gitu. Dan teman-teman kalau nggak ada kepentingan keluar rumah, mending ditahan dulu gitu kan. Iya. Terus yang punya hajat ataupun punya kerjaan untuk keluar rumah karena suatu pekerjaan atau apa, minta deh surat dari kantor itu buat buktiin ke, misalnya siapa tahu ada polisi datang, mau kemana bapak gitu kan,
saya mau kerja Pak, ini buktinya gitu kan, ada buktinya. Jangan karena cuma pengen ngumpul keluar gitu, karena emang kita membatasi yang namanya kumpul mengumpul. Iya, kerumunan gitu kita. Dan sekarang juga kalau di sini bilangnya pasar wadai juga nggak ada kan? Ada dong. Ujian deh. Itu lebaran apa maksudnya waktu puasa itu tuh Hal yang biasanya ditunggu-tunggu tuh gitu iya, ya. bener ada banget. gitu. Aduh. Kalau aku dengar ya sedikit cerita dari temen aku, jadi ibunya ini tinggal di Jerman, Iya. dia tinggal di Jakarta, terus dia ibunya itu pengen pulang kampung gitu, tapi sengaja ditahan pulang kampungnya pas bulan Ramadan tahun kemarin ya. Iya. Sengaja pulangnya pas bulan Ramadan, soalnya kata beliau kalau bulan Ramadan itu semua jajanan tradisional ada, Iya. nggak capek nyarinya gitu kan. Nah sekarang pun banyak orang yang akhirnya kreatif kan di rumah, Ya. bikin ini, bikin itu. Udah ada nyoba nggak, atau kalian udah nyoba dalgona? Itu belum kayak itu. Belum ya? Belum. Next time mungkin ya. Jadi di rumah belum ada nyoba apa-apa nih? Belum ada sih kalau kami. Masih, kalau Ririn mungkin masih fokus di jurnal ya? Ah iya, pernah aja deh dulu. Jurnal selalu di hati. Waduh. Wih. Kalau Kak Fani selama lockdown ini ngapain aja? Ya di rumah sih nggak bisa kemana-mana juga kan, kita mengikuti apa anjuran pemerintah gitu, imbauannya mereka. Ya yang ada kayak sekarang kan kuliah online, tugas-tugas juga penumpuk. Kita harus sabar ya, Kak, datang ya. satu lagi, selesai satu datang satu lagi. Kita harus bilang apa nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sabar. Alhamdulillah masih bisa kuliah. Alhamdulillah masih ngerjain tugas Iya, gitu kan. alhamdulillah, alamin. Dan juga nih Kak tentang balik lagi tentang tema kita sabar, kan sabar itu sebenarnya nggak ada batasnya juga kan Nggak ya. ada, Karena kalau misalnya ada batasnya, terus kalau misal orang itu sudah melampaui batas sabar, berarti dia boleh dong marah gitu kan? Iya, Berarti bener. Sebenarnya batas itu sabar itu memang nggak ada batasnya. Mungkin yang bikin sabar itu ada batasnya itu ya diri kita sendiri. Iya. Aku sudah habis nih sabar aku gitu. Marah dong habis itu langsung. Kamu ya udah aku kasih itu enggak, itu bisikan setan ya teman-teman. Iya. Karena memang sebenarnya sabar itu emang nggak ada batasnya sebenarnya. Kalau di bulan Ramadan kan di Al-Quran dijelaskan kalau pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan juga setan-setan dikurung. Sekarang kalau kalian berbuat yang aneh, nah jangan pernah menyalahkan setan. Siapa tahu ternyata itu dari kita sendiri gitu kan. Udah tahu kan puasa ini ibadah antara kita sama Allah secara langsung. Entah kalian misalnya diam-diam ke dapur minum gitu kan, istilahnya minum diam-diam, ibu nggak tahu, ayah nggak tahu, yang tahu cuman kamu sama Allah gitu kan. Nah jadi ini emang beneran apa ya, ibadah jujur sabar. Kan puasa ini sabarnya banyak, Ya. sabar menahan lapar, amarah, terus yang untuk berpasangan ditahan-tahan gitu ya. Ditahan gitu. Bersyukur untuk para jomblo gitu ya. Wah, mereka jomblo berarti kan? Hidup jomblo. Insya Allah jomblo fisabilillah, jomblo Amin, ya sampai Bang. ketemu jodoh yang pas gitu ya. Amin, ya Bang. Karena percuma kalaupun nggak jomblo tapi serasa jomblo. Wih, kenapa tiba-tiba bahas jomblo? Tema kita sabar nih. Jadi, Sabar. Iya. Jadi jomblo tuh kan identik dengan sabar Iya. jomblo gitu. Menunggu jodoh yang pasti dari Allah gitu. Jadi Iya. obat nyamuk jomblo. Siapa tahu kan apa namanya, pasangannya masih di negara mana gitu ya, atau belum lahir gitu kan. Aduh parah banget sih yang belum lahir. Sekarang kan kadang-kadang nggak di berita yang ceweknya umur berapa, cowoknya umur berapa Iya. gitu kan. Tapi pas ditanya paksa nggak? Enggak, tapi katanya emang cinta gitu. Dia dasar oleh cinta. Wih, cinta nggak mandang umur ya. Iya, aduh. Kata-katanya. Kompak nih kalau gue bilang cinta-cintaan. Kembali ke sabar atau balik ke tema Ramadan nih enaknya? Bisa juga kalau misalnya ke Ramadan atau ke sabar. Tapi kalau misal ke sabar, tema kita ke sabar nih, setahu saya itu ada 3 perkara mungkin ya. Yang pertama sabar kepada Allah untuk dalam ketaatan. Terus yang kedua sabar untuk menjauhi kemaksiatan, dan yang ketiga itu sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu 3 perkara tentang sabar.
Sabar dalam yang ketiga tadi ini sedikit menarik ya. Sangat menarik malah. Yang apa? Menerima takdir. Menerima takdir gitu kan. Kebanyakan manusia sekarang itu banyak mengeluh gitu kan. Banyak mengeluh karena apa yang mereka pengen tuh nggak terjadi. Iya. Dan itu sebenarnya kita harus apa ya, menerima segala sesuatu. Pasrah ini bukan berarti pasrah mengeluh gitu ya, pasrah tapi menerima dan berusaha berusaha. lebih baik lagi. Benar banget. Dan buat teman-teman yang di rumah, gak berasa kita udah mau menuju Menjelang berbuka puasa nih, Kak. berbuka puasa. Jadi untuk yang sekarang masih di layar handphonenya, siap-siap menu berbuka puasanya disiapkan dulu gitu ya. Jangan sampai aku masih pengen nonton gitu kan. Tapi yang utama itu membatalkan dulu kan. pastinya. Makanya membatalkan itu lebih utama gitu. Betul banget. Dan juga apa ya, kita utamakan membatalkannya dengan minum atau memakan kurma, mengikuti sunnah Rasulullah. Dan ada nih yang waktu dulu nih ya, waktu aku kecil itu sengaja diulur-ulur buka puasanya supaya kelihatan kuat. Padahal enggak, itu salah ya. Jadi karena ini menuju berbuka puasa, ketika azan dikumandangkan segeralah berbuka puasa. Oke, selanjutnya akan ada azan dan juga Kita akan mendengarkan tausiah Tausiah. dari Ustadz Al-Hajim.